Shalom semua warga kerajaan. Kita bersyukur kita punya Allah yang menyatakan diri di dalam Kristus Yesus. Jadi bagi kita mengasihi Tuhan itu bukan abstrak. Seperti orang-orang yang lain yang bukan di dalam Kristus, Tuhannya tidak mau dipersekutukan, tidak mau misterius sehingga tidak bisa tahu how to love God. Tapi contoh dalam Yohanes pasal 15 digambarkan suatu hubungan yang sangat erat, di mana Kristus adalah pokok anggur yang sejati, kita adalah ranting-rantingnya, carangnya, dan buah itu ada di carang. Jangan lupa, carang tidak menghasilkan buah, carang cuma memegang buah. Karena yang penting itu adalah pokok anggur itu sendiri dan akarnya. Dan dikatakan Bapa adalah pengusahanya. Nah, pengusaha itu produser. Kita melihat di dalam ayat yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi aku. Ini satu rumus saudara, di mana kenapa Kristus bisa mengasihi murid-muridnya sedemikian rupa. Karena dia telah menerima kasih pada Bapa dan dia tahu dia dikasih oleh Bapa. Di dalam perintah yang terutama itu tentang mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, sepenuh akal budi. Dan tandanya mengasihi sesama, sama seperti mengasihi diri sendiri. Orang yang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri, tidak menerima dirinya sendiri, bahkan tidak mengampuni dirinya sendiri, tidak mungkin melakukan perintah Tuhan ini. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, kata Kristus, tinggallah dalam kasihku. Kita cuma suruh tinggal, kita cuma disuruh melekat, kita tidak disuruh produce. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Sebab kasih yang dimaksudkan adalah agape. Agapau itu kata kerja, ya. Dan kita melihat di sini bagaimana Tuhan berkata, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Dan ini kuncinya. Bagaimana mengasihi Tuhan? Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Jadi menuruti perintah Tuhan seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, tanda orang mengasihi Tuhan itu taat pada perintah Tuhan. Roh apa yang sedang bekerja di dunia ini? Lawlessness. Ada pelajaran paling berbahaya dari beberapa gereja, yaitu antinomian. Ya, anti itu melawan, nomian itu nomos, hukum, ya, ketetapan, ya, peraturan. Suka berontak saudara ya. Yang laki mau jadi perempuan, perempuan mau jadi laki, melawan daripada kodratnya Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana Mazmur 2 itu bangsa-bangsa memberontak, bangsa-bangsa melawan Tuhan dan mengatakan perintah Tuhan adalah belenggu. No, firman Tuhan itu memerdekakan kita. Bahkan kalau Sang Putra memerdekakan kita, kita benar-benar merdeka. So, how to love God? Mengasihi Tuhan adalah mengikuti perintahnya. Bagaimana membenci Tuhan? Melawan perintahnya. Karena itu ketika bangsa-bangsa berontak, Bapa di sorga tertawa. Dia melihat bagaimana manusia mencoba melawan dia. Dan dia berkata dalam kehangatan amarahnya, aku telah melantik mengurapi rajaku di Sion, Kristus. Aku telah melantiknya dan dengarkanlah dia. Sekiranya kalau kita mau mengasihi Tuhan, sederhana sekali. Lakukan perintah Tuhan. That's the sign that you love God. God bless you warga kerajaan. Sebaliknya yang membenci Tuhan melawan perintahnya. Dalam nama Yesus, amin. Shalom. Ya, senang bertemu kembali dengan saudara, puji Tuhan. Nah, hari ini nampaknya saya tidak janjian dengan Bapak Gembala, Pak Timotius, tapi hari ini saya menyampaikan tentang kasih Allah, kasih setia Allah, ya. Ya, memang untuk bisa mengasihi Allah kita harus mengalami kasih Allah lebih dulu. Nah, saya ingin menyampaikan tentang kasih setia Allah atau kasih yang tak terbatas. Nah, itu ada di bawahnya itu ada bahasa Ibraninya itu. Bahasa Ibraninya chesed. Nah, keset. Ya, saudara, kalau ingat keset gitu, ingat kasih setia Allah, itu dalam bahasa aslinya namanya kasih setia Allah. Nah, tapi kita enggak boleh nyebutnya keset. Nah, biasanya kalau orang-orang sana itu orang-orang Palestina atau orang-orang daerah Arab dan sana kan gitu ya. Jadi keset gitu. Keset berbicara tentang kasih setia Tuhan. Ya, kalau di bahasa Yunaninya itu eirene. Nah,
Airin. Ya, yang punya nama Airin, nah, itu sebenarnya artinya itu kasih setia. Nah, saudara, saya ingin menceritakan kepada saudara tentang kasih setia Allah. Tapi lebih dulu saya mau menceritakan satu kisah. Mungkin saudara pernah dengar satu cerita tentang misionaris muda yang melayani di suku Waodani yang ada di Amerika Selatan atau di daerah Ekuador. Nah, saudara, ini sangat terkenal kisah ini karena kisah inilah yang kemudian menggerakkan misi-misi terutama anak-anak muda untuk terjun ke ladang misi. Nah, ada di tahun 1955 ada 5 orang misionaris muda ini. Usianya rata-rata 30-an, saudara. Bahkan ada yang belum sampai 30. Yaitu Jim Elliot sebagai pemimpin timnya, Nate Saint, pilotnya, Roger Youderian, Pat Fleming, dan Ed McCully. Mereka ini memiliki satu beban untuk menginjili suku yang pada waktu itu tahun 1955 adalah suku yang paling jahat di sekitar itu. Suku yang suka membunuh setiap pendatang, suku Waodani namanya ya. Nah, tapi mereka punya hati untuk datang ke suku itu. Nah, satu kali mereka mulai datang. Nah, ini Nate Saint ini kan pilot kapal kecil ya. Jadi menggunakan kapal kecil itu mereka mau mulai melakukan misi. Yang mereka lakukan pertama adalah mereka melempar barang, istilahnya memberi barang untuk perkenalan. Jadi mereka taruh keranjang, diturunkan lewat kapal, lewat pesawat itu, dan kemudian diterima oleh orang-orang yang ada di Waodani, suku Waodani. Mereka rasa senang, mereka terima, kemudian mereka mengembalikan, entahkah dengan mungkin batu-batuan atau apa yang menurut mereka berharga, mereka tukar. Dan itu beberapa kali mereka lakukan. Nah, 5 orang ini merasa bahwa ini sudah nih, jalan awal untuk menginjil lewat udara sudah dilakukan. Mari kita pergi turun ke daratan. Saudara, ini misi yang luar biasa. Dan kemudian mereka memutuskan yang pertama kali mereka mendarat dekat dengan suku itu yaitu tanggal 3 Januari 1956. Mereka mulai mendarat. Mereka mulai berkenalan dengan suku itu, saudara. Tetapi ini yang terjadi. 8 Januari, mereka 5 orang ini dibunuh. Dan mayatnya ditinggal di pantai. Nelayan-nelayan yang tahu kemudian mengambil mayat itu. Saudara, sesuatu yang tragis karena mereka menganggap bahwa mereka sudah bisa diterima dengan baik. Tapi ternyata mereka dibunuh 5-5-nya. Nah, cerita ini tidak berhenti sampai di situ. Peristiwa ini membuat seluruh Amerika menjadikan itu berita yang utama lah. Berita yang rame peristiwa ini. Karena 5 misionaris yang muda yang penuh semangat melayani Allah dibunuh bersama-sama. Nah, cerita ini berlanjut ketika 2 orang wanita, yaitu yang satu istri dari Jim Elliot atau Elizabeth Elliot dan satunya adik dari Nate Saint, Rachel Saint. 2 wanita ini, saudara, mereka memutuskan untuk kembali ke suku itu. Mereka tidak terdiam dalam kepahitan karena suami tercintanya dibunuh atau karena kakaknya dibunuh, tidak. Tapi yang mereka pikirkan adalah suku ini telah membuat keluargaku yang aku kasih dibunuh dan suku ini harus mengalami kasih Allah. Agar mereka bisa merasakan betapa 5 orang yang datang itu datang dengan kasih. Jadi 2 wanita ini kemudian kembali ke suku itu dan memberitakan Injil. Saudara, yang menarik adalah buah yang ditanam. Ini 5 orang ini seperti menabur benih gitu ya. Dan 2 wanita ini menuainya. Kemudian terjadi kegerakan yang membuat mereka menerima Yesus secara pribadi. Luar biasa ya. Wah, 5 orang harus mati. Tapi ketika 2 wanita datang ini mulai terjadi banyak orang terima Yesus. Dan yang menarik
anak dari Netzain atau Steve kemudian mengikat persaudaraan dengan Minkaye. Minkaye ini adalah orang yang waktu itu membunuh bapaknya. Makanya cerita ini kalau saudara mencari ya di Google ini adalah dia ditulis dengan besar, ini adalah cerita pengampunan yang luar biasa. Orang bisa mengampuni orang yang membunuh ayahnya dan mengikat persaudaraan. Minkaye akhirnya menjadi bapak angkat dari Steve. Dan mereka berdua melayani dan menceritakan peristiwa ini. Kesaksian itu. Minkaye menceritakan di dalam satu ketika dia diwawancari kenapa dia membunuh. Pada waktu itu tetua-tetuanya mengatakan kita tidak bisa menerima orang asing. Orang asing ini harus dibunuh. Karena orang asing ini akan membawa bencana buat kita. Dan Minkaye katakan di dalam kesaksiannya, kami sebenarnya orang-orang muda pada waktu itu tahu bahwa itu kebohongan. Tapi pemimpin kami katakan, lebih baik kita membunuh orang asing daripada kita saling bunuh. Karena mereka kebiasaan saling bunuh. Dan akhirnya mereka mengikuti perintah dari tetua mereka. Saudara, kalau dilihat dari cerita ini, mana ada gitu ya. Ada orang yang mau datang melayani suku yang telah membunuh suaminya, membunuh kakaknya. Mungkin lebih baik kita katakan mati pisan wis, baba wis, kamu gak layak terima keselamatan. Karena kamu membunuh 5 orang yang sungguh-sungguh mengasihi kamu. Mungkin anaknya akan mengatakan engkau yang membuat aku tidak punya ayah dari kecil. Karena mereka baru menikah, kemudian papanya meninggal. Tapi ternyata tidak seperti itu. Sebaliknya anak ini justru terjun pelayanan di suku itu. Dan kemudian bersaudara dengan orang yang membunuh ayahnya. Saudara, kasih yang seperti ini tidak ada di tempat lain. Ini kisah nyata. Ini bukan dongeng saudara, ini sungguh-sungguh terjadi. Dan ini hanya ada di kekristenan. Kenapa orang-orang Kristen bisa melakukan ini? Kenapa para misionaris atau ini salah satu cerita. Nanti saudara akan mendengar lagi cerita yang lain. Banyak cerita-cerita tentang orang-orang Kristen yang mengasihi musuh-musuhnya. Ada orang yang mengasihi orang anak yang menabrak anaknya sehingga mati. Tapi dia membebaskan dia dari hukuman penjara. Itu hanya orang Kristen saudara. Karena orang Kristen mengenal kasih itu. Dia mengenal kasih yang mau berkorban, kasih yang mengasihi dia dengan kekal, kasih yang tidak terbatas, membuat kita bisa mengasihi orang lain. Hanya orang Kristen. Karena kalau kasih dunia saudara, biasanya begini, saya akan mengasihi kalau kamu baik buat saya. Misalnya ya, orang ini yang membuat saya dan keluarga saya hidup sampai sekarang. Dia selalu mensupport, selalu kasih dana. Nah, karena itulah orang ini akan baik dengan dia. Kenapa? Karena dia sudah berbuat baik. Tetapi ini kan beda ceritanya. Sebaliknya, orang itu telah membunuh bapak saya. Saya harus berbuat baik dengan orang itu. Orang itu telah membunuh suami saya. Saya harus mengasihi dia dan menunjukkan kasih Kristus kepada dia. Nah itu kan aneh gitu. Tapi ini yang terjadi. Nah di dalam Efesus, ini doa dari Rasul Paulus untuk kita. Untuk jemaat Efesus dan untuk kita. Mari kita akan buka bersama-sama. Efesus 3 ayat 18 dan 19 mengatakan. Efesus 3 ayat 18 dan 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini di luar akal, di luar pengetahuan. Tetapi Paulus berdoa supaya kita mengalaminya. Mengenal kedalaman tuh. Nah kata mengenal dalam Alkitab kan berarti mengalami saudara ya. Gak hanya tahu. Saudara tidak hanya tahu kasih Kristus, tapi saudara mengalami kasih Kristus itu. Nah, ketika saudara mengalami kasih Kristus itu, saudara doa Paulus supaya saudara dipenuhi dengan kealahan.
Itu hanya kasih Allah yang bisa menjamah orang untuk bisa mengasihi musuhnya, untuk bisa mengasihi orang yang menghancurkan usahanya, untuk bisa mengasihi orang yang menghancurkan anak-anaknya, yang mengkhianati persahabatan. Hanya orang-orang yang mengalami dan mendalami kasih Allah. Oke, nah sekarang kita akan belajar satu tokoh yang menunjukkan bukti tentang kasih Allah. Dari seluruh cerita, saudara. Memang cerita spektakuler itu adalah Yesus. Tapi Yesus ini waktu datang itu wujud chesed Allah atau kasih setia Allah. Makanya dikatakan dia itu adalah kepenuhan Allah. Kasih dan kebenaran ada pada Yesus. Artinya itu chesed Allah. Kasih setia Allah itu turun dinyatakan oleh Yesus. Tapi jauh sebelum Yesus lahir, Tuhan menceritakan satu kisah yang nyata supaya orang Israel belajar kasih setia Tuhan. Setelah ada Yesus semua jadi jelas. Tapi sebelum Yesus datang semua jadi meraba. Seperti apakah kasih setia Allah. Dan Tuhan menggunakan nabinya untuk menceritakan kasih setia Allah. Mari kita akan belajar dari kitab Hosea. Seluruh kitab ini akan kita pelajari, tapi saya tidak membaca seluruhnya, tapi kita akan belajar tentang kasih setia Allah melalui pengalaman dari Nabi Hosea. Saya baca ayat 1, firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Hosea ini adalah nabi yang setara dengan Amos, dengan Yunus. Ini adalah nabinya di Israel. Saudara tahu kerajaan Israel itu terbagi dua ya. Ada yang bagian selatan yaitu yang daerah Yerusalem, Bethlehem, dan daerah utara ya Galilea yang sampai sekarang masih ada juga utara. Nah kerajaan Israel utara itu lebih besar karena 10 suku. Sedangkan kerajaan Israel selatan hanya 2 suku. Tapi kerajaan Israel Selatan atau Yehuda ini karena dekat dengan Yerusalem mereka suka menyembah Tuhan. Tapi kerajaan yang 10 ini sudah banyak yang melupakan Tuhan. Hanya sedikit yang menyembah kepada Allah Yehova. Nah Nabi Hosea kalau dilihat dari pendahuluannya dia itu melayani pada saat Raja Yerobeam bin Yoas. Saudara bisa melihat itu di kisahnya di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 14. Itu menceritakan bagaimana pada waktu Yerobeam, ini disebut Yerobeam 2 ya. Yerobeam 2 ini memerintah, kerajaan Israel ini lagi jaya-jayanya, saudara. Mereka meluaskan daerah Israel, merebut daerah-daerah yang dulu direbut oleh bangsa lain. Jadi ini masa kejayaan di zaman itu. Tapi yang menarik, ketika masa kejayaan itu, mereka melupakan Allah Yehova yang memberikan kejayaan itu. Di dalam pasal 4, ini gambarannya. Di seluruhnya menceritakan tentang apa yang terjadi pada masa itu ya. Pasal 4 ayat 1 mengatakan, dengarlah firman Tuhan hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzinah, melakukan kekerasan, penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Mereka tidak ada kasih setia. Mereka menyembah berhala. Oh ada banyak lagi tentang penyembahan berhala. Jadi mereka begini saudara. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada zaman Hosea. Mereka tetap melakukan korban, upacara korban. Mereka tetap merayakan hari raya Paskah. Karena mereka adalah orang Yahudi. Tetapi di samping melakukan hari raya Paskah, di samping mengadakan upacara korban penebus salah dan sebagainya. Di sisi yang lain mereka mendirikan mezbah dan menyembah kepada dewa lain. Di sisi lain mereka datang kepada yang namanya kerajaan Asyur. Waktu itu kerajaan Asyur belum mengalahkan Israel. Wah mereka datang kepada Asyur, datang kepada Mesir. Dan mereka mengatakan ini loh tak kasih upeti. Mari kita mengikat persaudaraan. Mereka lupa bahwa semua itu diberikan oleh Allah Yehova
Tapi mereka mengumbar uang kepada orang-orang yang bertentangan dengan firman Tuhan atau melawan Yehova. Bahkan mereka melakukan penyembahan berhala. Kalau orang melakukan penyembahan berhala, otomatis karakternya adalah seperti itu, saudara. Makanya pada waktu itu mereka mulai berzina. Mereka mencuri, berbohong. Itu satu yang biasa buat orang-orang pada zaman itu yang tidak menyembah kepada Allah. Nah, saudara, pada saat itu terjadi, kalau saudara adalah orang yang selalu suka menyumbang, ini ya, andaikan saudara ini mempunyai anak asuh, saudara selalu membantu dia sampai sekolah, mulai dari TK sampai dewasa, saudara menyumbang keluarganya. Tapi satu kali keluarganya berteman dengan musuh saudara. Dan kemudian dia menggunakan anak asuh saudara untuk menyerang. Sakit hati ya. Tetapi disinilah kemudian Tuhan menceritakan kisah Nabi Hosea. Nabi Hosea kisahnya dimulai dengan cerita tentang kasih Allah adalah kasih yang mencari. Saya bacakan Hosea pasal 1 ayat 2-3. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Adakah orang yang mau menikahi pelacur? Tidak ada. Makanya waktu ini kalau saudara baca, saya kemarin mencari-cari lagi tentang tafsiran tentang hal ini. Dan tafsiran ada yang mengatakan tidak mungkin Tuhan menyuruh nabinya menikahi perempuan sundal. Yang ada adalah dia disuruh menikahi perempuan baik-baik dan kemudian dia bersundal setelah menikah. Saya berpikir kalau dia perempuan baik-baik kemudian bersundal, apa yang salah dari nabi itu? Nampaknya tidak seperti itu, saudara. Yang benar adalah memang Gomer ini adalah pelacur sebelumnya. Dan dia dinikahi oleh seorang nabi. Dan kemudian dia kembali ke kebiasaan namanya untuk menjadi pelacur. Saudara, kalau kita ingat hidup kita, siapakah saudara pada waktu saudara dipanggil? Saya ini Bu ya, tidak pernah namanya mabuk-mabukan. Saya ini waktu kecil sampai besar baik-baik saja. Saya tidak pernah main perempuan, tidak pernah ke pelacuran. Karena ada anak-anak SMP yang sudah pergi ke pelacuran. Tidak, saya tidak pernah merokok, saya anak baik-baik saja. Saya dulu juga seperti itu, saudara. Sehingga waktu terima Yesus kayaknya biasa saja sih. Saya dulu orang baik-baik, tetap orang baik-baik. Tapi kemudian ketika satu kali saya dimasukkan di dalam satu situasi yang membuat semua yang kelihatan baik-baik itu jadi tidak baik. Karena apa? Sebenarnya di dalam diri kita, karena dosa yang sudah ada di dalam diri Abraham yang masuk ke dunia, yang kemudian kita warisi, di dalam diri kita kecenderungan berbuat jahat ternyata masih ada. Cuman gak ketok, ya, gak kelihatan. Orang gak tahu, karena itu masih bertempur di dalam pikiran kita. Tapi ketika ada satu kesempatan, maka apa yang ada di dalam pikiran itu muncul. Nah saudara, kita adalah Gomer. Kita sebenarnya adalah pelacur. Kita sebenarnya adalah orang yang tidak layak. Gomer tidak layak menikah dengan laki-laki yang biasa saja, tidak layak. Apalagi menikah dengan seorang nabi yang standarnya istilahnya zaman dulu itu tinggi. Tapi perhatikanlah bahwa kasih Allah adalah kasih yang mencari. Dia menemukan. Kalau saudara mau melihat kesamaannya, mari kita datang ke Yohanes pasal 4.
Yesus, saya sudah ngomong kan, Yesus ini sebenarnya kalau dikatakan, dia ini dikatakan titisan. Dia ini refleksi kasih dan setia Allah yang ada pada waktu itu. Pada Yohanes pasal 4, Yesus datang kepada wanita Gomer di perjanjian baru. Perempuan Samaria. Dan pada waktu dia datang, perempuan itu ditanya. Dan ternyata dia juga menikah berkali-kali. Dan yang ada bersama dia bukan suaminya. Kenapa Yesus harus pergi ke situ? Karena Yesus menunjukkan bahwa kasih Allah adalah kasih yang mencari. Saudara, mungkin saudara berpikir, selama ini aku yang datang ibadah, aku yang berdoa loh, bukan Tuhan yang datang kepadaku. Saudara tidak tahu bahwa sebenarnya Tuhanlah yang lebih dulu menjangkau saudara. Orang Yahudi berpikir bahwa mereka harus bekerja dengan susah payah, mereka harus berbuat baik, mereka harus melakukan hari raya, mereka harus mempersembahkan korban, barulah Tuhan mengampuni. Tetapi itu bukan teologi Alkitab. Itu bukan teologinya Allah. Teologi Allah adalah dia datang dan mencari saudara. Menemui saudara ketika saudara ada dalam jalan buntu. Menemui saudara ketika saudara tidak baik-baik saja. Menemui saudara ketika saudara adalah orang yang paling jahat. Walaupun suami atau istri atau anak atau orang tua tidak tahu tentang hidup saudara. Tapi Tuhan tahu bahwa saudara tidak layak untuk diampuni. Tapi Tuhan menjangkau saudara. Kasih Allah adalah kasih yang mencari. Lukas 19 ayat 10 mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara tahu ya, perumpamaan yang dilakukan, perumpamaan anak yang hilang. Bapaknya menyambut, perumpamaan dirham yang hilang. Perempuan ini cari dirham itu. Perempuan tentang gembala yang dombanya hilang. Gembala mencari karena apa? Karena kasih setia Allah itu adalah kasih yang mencari saudara. Dialah yang berinisiatif untuk kita. Bukan saudara yang berinisiatif mencari Allah. Kelihatannya saudara datang ini seperti saudara duluan menginisiasi. Tidak. Itu lebih dulu Allah menggerakkan hati saudara. Lebih dulu Allah berbicara dengan kasih dan katakan, nak, ayo sambut aku. Aku mengasihimu. Yang berikutnya yang kita pelajari dari kisah Hosea. Nah ini ceritanya berlanjut saudara. Kalau saudara lihat kita tadi baca. Setelah menikah dia punya anak. Diberi nama Yisrael. Anak pertama. Ayat itu mengatakan. Maka mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak. Itu berbicara bahwa ini benar-benar anaknya Hosea. Tapi ayat 6 saudara. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Tidak ada kata baginya. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea. Berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu. Sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel. Dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Lo, dia bukan lagi umatku. Dia bukan lagi anakku. Kenapa saudara? Tahu? Cerita ini menceritakan bahwa Gomer kemudian setelah menikah dia tidak bertobat. Dan dia kembali ke dosa yang lama. Kalau saudara lihat di dalam ceritanya ini ya. Dalam ceritanya ini di dalam ayat yang ayat 4 ya. Dari pasal 2. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal. Dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain linenku, minyak dan minumanku. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya tetapi tidak akan mencapai mereka, dan dia akan mencari mereka tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang. Jadi ayat ini menceritakan satu kisah yang dapat dilihat mata oleh orang Israel ya. Gomer berzina. Bukan hanya berzina, dia bersundal saudara. Dia itu kalau saudara baca kisahnya,
Dia itu membayar kekasihnya. Ayo berzina dengan aku. Bukan dia dibayar loh. Dia membayar. Kan bodohnya Gomer. Itu karena apa? Karena sifat lamanya yang terbawa. Dan ketika itu terjadi, saudara, bagaimana kasih Allah? Allah ngamuk. Allah menyatakan, katakan, aku marah dengan orang Israel. Yang memberi berkat itu aku, tapi mereka datang ke Asyur dan membawa persembahan. Ini loh persembahan. Padahal yang memberi berkat adalah Tuhan. Saudara diberkati Tuhan dengan banyak hal. Tapi saudara mengatakan, kapan aku diberkati? Aku ini loh usaha sendiri. Segala sesuatu ini aku yang melakukan. Itu loh yang menolong aku, orang itu. Malah saudara berbuat baik dengan orang itu. Tapi memberi kepada Tuhan angel. Memberi kepada orang yang di depan mata menolong kita. Kita lebih murah hati. Padahal saudara, ya seperti itulah orang Israel. Orang Israel melihat kerajaan Asyur ini baik. Kerajaan Mesir ini baik. Dan dia memberi kepada itu orang-orang yang kelihatan. Mereka tidak sadar bahwa Tuhanlah yang memberkati mereka. Dan ketika si Gomer ini berusaha untuk kembali bersinah, kembali bersundal, Tuhan memerintahkan kepada Hosea untuk melakukan pendisiplinan. Kasih Allah adalah kasih yang mendisiplin, saudara. Makanya kemudian akan kutaruh pagar, dan mungkin juga kemudian si Gomer dikatakan, Gomer, mulai sekarang kamu tidak boleh pergi lagi. Aku kunci semua pintu. Pagarku aku kunci, kamu tidak boleh pergi. Nah saudara, kadangkala kita menganggap Tuhan itu begitu mengasihi saya seperti orang Yahudi, orang Israel yang menganggap bahwa Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu memberi keistimewaan kepada saya karena saya anaknya. Kadangkala ketika kita mengalami masalah, kita marah sama Tuhan. Betul enggak? Ketika kita berdoa dan kita tidak dijawab oleh Tuhan. Minta ini enggak dijawab, minta itu enggak dijawab. Tuhan ini tidak mengasihi saya. Lali wes. Lali bahwa dulu itu sudah berkat Tuhan itu berkelimpahan. Cuman kita sudah lupa. Hanya karena kita tidak dijawab doa kita. Atau hanya karena kita mendapat kesulitan. Atau hanya karena kita mendapat masalah. Padahal kadangkala Tuhan izinkan sesuatu yang sulit menimpa kita. Karena Tuhan sedang mendisiplin kita. Di dalam kitab Ibrani disebutkan. Ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya menjadi anak. Loh Tuhan, kenapa anak harus dipukuli dan disesah? Bukankah anak harus disayang? Karena Tuhan lebih peduli kepada pertumbuhan karakter saudara daripada semua kebanggaan dan prestasi yang saudara punya. Kadang-kadang kita mungkin ingin mendapatkan sesuatu yang baik, tapi ya kok dilalah di situ, ada masalah dan ada halangan. Kenapa Tuhan? Satu yang harus kita tanyakan, Tuhan, karakter apa yang Tuhan mau bentuk dalam kehidupan saya? Mungkin saya bisa cerita sekarang tentang hubungan saya dengan suami saya yang saya sekarang sudah lebih baik. Saya mengenal suami saya juga mengenal lebih baik, jadi konflik itu sudah berkurang. Tapi awal-awal menikah saya tidak bisa mengerti. Ketika pertama bergumul dengan pasangan, saya tanya, Tuhan, saya ini sudah melayani. Sampai pergi ke Papua, sampai berkorban. Uang itu saya nggak nabung, banyak dibagi untuk pelayanan. Tapi kenapa Tuhan izinkan saya menikah dengan orang yang membuat saya setiap hari harus banyak air mata, aku harus menahan diri, harus gini. Wah, ada banyak hal yang kemudian saya seperti protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa pada waktu itu Tuhan tidak larang saya, tidak begini. Padahal saya ingat waktu itu sebenarnya Tuhan sudah ngomong sih. Tuhan sudah ingatkan lewat ada teman atau kakak rohani yang katakan, kamu sempat pikir bener-bener tak? Kakak-kakak saya juga, sempat pikir bener-bener tak? Gitu kan. Tapi pada waktu itu saya tidak bisa tahu tuh. Tapi sekarang saudara, itu memang kesalahan saya. Saya tidak banyak berpikir, tidak menggali banyak, itu kesalahan saya.
Tetapi saya melihat ternyata Bapak Andi Winarko ini adalah orang yang tepat yang Tuhan pilih untuk membentuk saya. Sekarang saya baru paham. Beberapa tahun terakhir saya melihat ke belakang. Dan saya melihat rupanya di antara prestasi dan orang yang kelihatannya baik seperti Lili Herawati, ternyata banyak jahatnya saudara saya ini. Banyak lemahnya. Emosi saya ini mudah sakit saudara. Kelihatannya banyak senyum nih. Tapi dalam hati itu banyak hal-hal yang saya simpan. Gak ketahuan kan? Gak ada orang yang tahu. Tapi ketika saya bersama dengan suami saya, Tuhan izinkan semua kebanggaan saya. Saya ingat waktu itu saya ingin, ada yang menawari, kamu sekolah, mau sekolah lanjut? Ya ke luar negeri. Suami saya ngomong, jangan. Bayangkan sudah. Saya mau pelayanan keluar Jawa karena saya suka pelayanan Jawa. Jangan. Semua jangan saya bilang, Tuhan kenapa seharusnya saya bisa naik mendaki gunung gara-gara suami saya di bawah neritit terus balak-balik kali main. Tapi saudara, ternyata disitulah Tuhan menaruh pagar untuk membentuk sesuatu yang orang lain tidak tahu. Karakter saya. Saya mau katakan pada saudara, mari pahami kasih Allah. Jangan marah ketika Tuhan sedang menyesah saudara. Ketika saudara dihadapkan dengan masalah yang membuat saudara ingin marah, ingatlah bahwa Tuhan itu mengasihi saudara dengan cara itu. Hanya saudara belum ngerti aja. Di mana Tuhan sedang membentuk kehidupan kita. Yang terakhir, kasih Tuhan adalah kasih yang kekal. Saya akan bacakan di dalam kisahnya pasal yang ketiga di dalam kitab Hosea. Nah rupanya ketika dia diberi pagar, sing brobos saya gitu ya. Gomer ini saking gairahnya besar untuk bersundal ini ya. Waduh dia merobos. Akhirnya nampaknya dari cerita ini kelihatannya dia sudah diceraikan oleh Hosea. Karena di dalam pasal 3 ceritakan seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi. Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Wah, kalau saudara dipanggil jadi nabi suruh begini, jangan mau ya saudara ya. Akhirnya nabi ini disuruh menikahi lagi perempuan yang pernah mengkhianati hatinya. Yang istilahnya aku sudah mengangkat engkau tinggi derajatmu. Tapi engkau menyakiti hatiku. Tapi Tuhan katakan nikahi lagi. Hosea mungkin protes sebagai nabi. Tapi dia belajar apa yang disebut dengan kasih yang dablek. Steadfast love. Kasih yang dablek itu ya gitu tuh. Wes disakiti berkali-kali Yosef tetap mengasihi. Saudara, berapa kali saudara disakiti oleh orang yang menjadi musuh saudara? Saya sudah ribuan kali. Lah yo iki yo lebih dari ribuan kali. Dikhianati berkali-kali. Tapi kasih Tuhan tetap. Aku akan menghampiri Israel kembali. Yang sudah berpaling dan melupakan aku. Wow. Ini luar biasa ya. Saya bacakan di dalam perjanjian baru. Di dalam Yesaya 54 ayat 8 mengatakan, dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Satu kali kita nakal nih sama Tuhan ya. Berbuat dosa. Seolah-olah kemudian Tuhan tinggalkan kita. Tapi ingat, itu hanya sesaat. Dan kemudian Tuhan akan kembali kepada saudara. Melimpahi saudara dengan kasih. Menyatakan kasih saudara. Memeluk saudara. Itulah kasih Allah yang dablek. Terus pertanyaannya. Kenapa kita enggak dablek sama Tuhan kalau mengasihi? Yang ada dalam diri kita adalah
ketika kita tidak diberkati, ketika kita ada dalam masalah, kita malas ke gereja. Kita malas melayani ketika ada konflik. Kasih kita nggak gablek seperti kasih Allah. Rabi Ibrani menuliskan dalam puisinya yang tadi dinyanyikan itu ya. Lebih luas dari samudra ini. Penulis Ibrani, Rabi Meir ben Ishak Nehorai, ini abad ke-11. Itu satu puisi yang mengatakan, jika laut adalah tinta dan langit menjadi kertas, rumput-rumput menjadi pena dan semua orang penulis cerdas. Menuliskan kasih Tuhan, lautan akan kering. Langit tak dapat memuat segenap kasih Tuhan. Saya mau mengatakan dengan khotbah Hosea ini, walaupun saudara sudah mengalami kasih Yesus dalam kehidupan saudara, sebenarnya ketika saudara belajar hal ini, setiap kali saya membaca ini, saya diingatkan bahwa saya harus bersyukur dengan kasih Allah. Kadang-kadang kita terlalu biasa dengan kasih Allah. Karena terlalu seringnya. Pernahkah saudara sampai nangis dan saudara katakan, engkau sangat-sangat mengasihi aku. Kemurahanmu lebih daripada hidupku sendiri. Dan ketika kita ada dalam masalah dan pergumulan, kita tetap bisa mengatakan, engkau tetap mengasihi aku. Atau malah, Tuhan, kenapa engkau tidak menjawab doaku? No. Tapi biarlah di dalam setiap pergumulan kita bisa tetap katakan, engkau mengasihi aku. Saya percaya saudara, ketika kita mengalami kasih Allah dengan nyata dalam kehidupan kita, saudara akan bisa mengasihi orang lain. Saya tutup dengan satu cerita, saya tadi menjanjikan kisah yang lain. Itu tahun 1954. Ini tahun 2018, berarti baru, baru saja. Seorang yang bernama John Chow. Bisa diklik selanjutnya ya. John Chow ini, John Allen Chow, dia juga memiliki hati. Ini saya ketika mendengar misionaris muda ini, hati saya itu melihat, kok ada orang yang seperti itu gitu. John Allen Chow juga rupanya terinspirasi oleh itu. Dia ingin menjumpai suku Pulau Sentinel India. Suku ini juga terkenal paling jahat. Dan dia suka membunuh pendatang. Dia tidak pernah mengizinkan pendatang siapapun masuk. Makanya orang-orang kalau pemerintah saja ya, mau menurunkan bantuan harus lewat udara. Dan John Chow ini melakukannya. Dia mulai dengan memberi seperti biasa. Orang misionaris begitu ya. Jadi dia nelayan-nelayan, tidak ada yang berani mendekat. Jadi dia harus agak jauh dari tempat suku ini tinggal. Nelayan itu tidak berani masuk. Tapi John Chow kemudian mulai masuk. Mulai memberi gunting, memberi ini. Tapi yang terjadi saudara, pada waktu dia memberi itu, dia dipanah dan kena Alkitabnya. Dia pulang kembali ke base campnya. Dan dia menulis dalam bukunya ini, kenapa ya mereka tidak, aku sudah berusaha memberikan kasih, tapi mereka menolak. Mereka tidak bisa merasakan kasih yang aku tawarkan. Kenapa mereka menolak kasih Allah? Dia tulis di situ. Dan dia menuliskan begini saudara. Aku takut. Aku akan mati ketika aku mendekati mereka. Ini sempat di diary-nya dia tulis. Dan kemudian dia datang lagi, saudara. Di tengah ketakutan. Ini kasih yang luar biasa. Saya pikir dia mengalami kasih seperti Hosea, kasih setia Tuhan. Dia datang lagi ke pulau itu. Dan benar, nelayan yang mengantar dia besoknya melihat mayat John Allen ini ditarik sama suku itu. Menyisiri pantai. Mati. Dan kemudian nelayan ini mengatakan kepada yang lain bahwa John sudah mati. Ya, karena dia pernah menulis diary itulah yang kemudian dipublikasikan untuk mengenal dia. Saudara, kalau saudara ingin bisa mengasihi orang lain dengan kasih yang kekal, dengan kasih yang tak terbatas, alamilah kasih Allah dalam hidup saudara.
terimalah kasih Allah. Jangan berdebat lagi. Sekalipun saudara dalam keadaan masalah, atau Tuhan tidak mengabulkan doa saudara, atau Tuhan tidak memberkati saudara seperti yang saudara harapkan, jangan lari dari Tuhan. Kasih Tuhan itu membuat kita bisa hidup sampai dengan sekarang dan bisa mengasihi orang lain. Mari kita akan tunduk kepala.